Ya Allah Bapa, yang adalah firman yang hidup dan firman yang menyelamatkan. Di saat ini, di tengah-tengah ibadah persekutuan di hari Minggu di gereja ini, kami umatmu membutuhkan kekuatan serta pegangan kehidupan yang kami percaya Engkau pemilik hidup sepenuhnya. Maka bermohonlah kami, berilah pengertian, pendengaran yang baik, hati yang terbuka, agar apa yang kami dengarkan di saat ini kami dapat mengerti dan memahaminya, bahkan sampai kami dapat mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, firman yang hidup dan yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Terimalah salam dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dan terus selalu memberkati akan setiap waktu peristiwa, perjalanan, kendala, pergumulan, sukacita kita dalam hidup ini. Patutlah kita menaikkan ucapan syukur, patutlah kita menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kasih-Nya, cintanya, penyertaannya, berkat-berkat-Nya yang melimpah selalu tercurah dalam kehidupan kita semua. Bukan cuma pastoral mendapat berkat, baru ada berkat dalam Tuhan hidup, tetapi kesehatan, kekuatan, penyertaan, bahkan umur panjang Torah boleh ada hingga saat ini. Di minggu terakhir di bulan Juni ini, itu semua bukan karena Torah hidup yang beda, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah
berbicara tentang sikap perilaku moral kita. Apalagi dapat dikatakan di sana etika Kristen. Berarti sesuai dengan apa? Kehendak dan perintah Tuhan. Sesuai dengan hukum, ketaatan, perintah dalam Al-Quran. Berarti yang harus orang lakukan, yang harus orang cerminkan dalam kehidupan kita setiap hari.
yang bahagia dan berbuah baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat apa? Lewat tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyadari akan hal ini, Paulus berkata dengan sangat-sangat keras. Menyadari akan semua itu, Paulus hati-hati. Paulus menyadari akan semua itu. Dia
dan bukan hanya tidak terhadap dosa. Hiduplah secara